warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Sahabat Channel Media Informasi PMI Cabang Pati. Kesempatan ini kita akan bincang-bincang kembali bersama Ahmad Syaikhul Mubarak sebagai apa? sebagai Ketua Cabang PMI Kabupaten Pati. Sampingnya Saifuddin sebagai Wakil Ketua 2. Oke, sahabat-sahabat, samping saya ada ketum, sampingnya lagi ada Wakil Ketua 2 bidang eksternal. Pak Ketum, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih baik-baik aja. Kesibukannya di tengah pandemi ini bagaimana tuh? Kalau kesibukan di PMI Cabang Pati sendiri, kita mempersiapkan untuk rekrutmen maba, bahwasanya di saat ini emang udah saatnya kita untuk mencari anggota baru. Oke. Untuk Pak K2 ini, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dengan kondisi seperti ini tetap sehat ya Pak? Sehat karena saya berjuang seorang pahlawan kesehatan. Pahlawan kesehatan. Iya. Maksudnya? Karena di era pandemi kayak gini kan orang-orang rebahan itu kan yang paling jos kan. Keren. Berarti kesibukannya ini rebahan nih. Iyalah. Kasih. Mantap. Oke Pak Tum, ini kan ada dilema nih. Yes. Masa-masa seperti ini biasanya kita kan sudah masuk promosi mahasiswa masuk kampus kan gitu. Terus juga sudah mulai nyebar pamflet mengenalkan PMI di media-media untuk rekrutmen ke depan kan gitu. Nah, ini kan di tengah pandemi Pak Tum. Mungkin ada strategi apa untuk merekrut kader Pak Tum? Ya, sementara ini kita baru mempersiapkan bahwasanya emang di kampus di Kabupaten Pati ini sudah menetapkan atau menerapkan bahwasanya maba ini dibuat daring. Jadi kita harus memutar kembali pemikiran kita bahwasanya ini perlu lebih lanjut pembahasan yang lebih luas, karena sementara dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah membahas masalah tentang itu. Jadi kita harus membahas itu lebih luas ya kan. Mungkin itu sih tambahan. Nanti kita akan memflurkan kepada semua pengurus maupun dari rayon, komisariat dan pengurus cabang. Mungkin gitu. Kan gini Tum, masa-masa pandemi ini kan tidak bisa ditebak kapan selesainya ya. Mungkin bisa Agustus, ini kan masih Juni, Juli, Agustus. Masuk kampus itu mahasiswa baru biasanya kan bulan-bulan Agustus awal kan ya. Seandainya nanti bulan Agustus awal pandemi ini sudah mulai berangsur pulih kembali, bisa normal kembali, apakah dimungkinkan untuk maba seperti biasanya? Kalau untuk maba seperti biasanya kita juga mengacu bahwasanya kita harus menganut protokol yang sudah dibuat oleh Perda. Jadi kita harus mempersiapkan itu. Jadi untuk sementara ini kita rekrutmen sistemnya online. Jadi nggak bisa seperti biasanya. Karena kalau seperti biasanya kita masih kesulitan karena emang sistemnya ada daring gitu. Untuk sahabat Udin K2, kan ini terkait dengan eksternal kita ya, eksternal PMI, dengan kampus-kampus, dengan kondisi sosial yang begini rumitnya. Apakah ada pandangan bagaimana nanti, mungkin kan ini belum ada tanggapan dari PB, kaderisasi bentuknya bagaimana? Apakah ada ide gagasan mungkin dari panjenengan Pak K2? Ide gagasan terkait kaderisasi. Iya. Selama ini belum terumuskan ya bagaimana kita untuk menjalankan kaderisasi secara online atau daring itu tadi. Tapi kalau silaturahim untuk mengenal yang selama ini sudah dijalankan ya sudah ada, karena silaturahim melalui telepon kan masih bisa. Itu kalau dari bidang eksternal ya. Yeah. Tapi kalau untuk kaderisasi tadi belum terumuskan. Mungkin nanti kalau pandangan ya, kalau kaderisasi secara online juga agak rumit ya. Sangat rumit itu. Bukan hanya rumit tapi juga mungkin malah nggak efektif. Karena cara yang namanya rekrutmen, ini kan momen-momen rekrutmen. Namanya rekrutmen itu harus ada tatap muka. Iya. Tatap muka baik pun daring nggak maksimal. Karena ya jelas kita butuh tatap muka seperti ini, jagung bareng untuk mengenal
mengenal yang namanya apa ya, mengenal karakter ya orang yang bakal kita ikuti atau menjadi senior kita atau menjadi junior kita, itu juga kita butuh tatap muka secara langsung. Seperti itu. Jadi ketika kita mau mengadakan kegiatan formal dengan cara daring, dengan cara online, kayaknya nggak efektif bagi saya. Nggak efektif ya. Berkaca juga pada kegiatan kuliah yang daring, itu banyak mahasiswa yang mengeluh ya, banyak yang tidak paham, apalagi dijelaskan lewat jarak jauh. Mungkin ada yang hanya absen ketika kuliah, dihidupkan komputernya, absen, kemudian dia pergi, seperti itu kan malah nggak paham lagi. Ya, kembali ke Pak Ketum lagi. Kan apa, kaderisasi itu di dalam ADART kan dijelaskan wajib ya tuh. Wajib. Nah, terus ketika kondisi saat ini, tadi kan dari Pak Kadua sudah apa, enggak mungkin kalau kita adakan secara daring ataupun dari media informasi. Mohon maaf, untuk kata-kata saja yang dijadikan patokan itu hanya sebuah pandangan. Ya, pandangannya Pak Kadua kan seperti itu. Mungkin dari Pak Ketum pandangannya bagaimana? Ya, kalau sementara ini yang perlu kita siapkan di tengah-tengah pandemi, rekrutmen anggota baru, kita gak masalah untuk rekrutmen kalau emang itu sistemnya daring. Akan tetapi setelah sistem ini selesai, kita harus melakukan maba satu kali lagi, biar apa, anggota baru dan pengurus yang lain bisa mengenal, bisa tatap muka, biar lebih mengenal lah intinya. Kalau hanya sistem daring satu kali saja itu kayaknya kok kurang mengena. Ya mungkin ntar kita kalau emang itu perlu, jadi kita harus membuat maba 2 kali. Maba 2 kali sistem daring dan sistem yang udah dibuat sesuai PO. Pak Tum, Pak Kadua, untuk saat ini pandemi kan belum jelas. Bagaimana dampaknya terhadap program-program yang belum jalan? Kalau sementara ini ya memang masih ada beberapa program yang memang belum jalan karena di tengah-tengah gini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terakhir kita membuat kegiatan memang waktu sebelum pemerintah mengeluarkan protokol tentang COVID-19. Peraturan itu ya? Peraturan tentang COVID-19. Terakhir Februari kita membuat kegiatan dan alhamdulillah di situ kita berjalan lancar. Dan masih ada beberapa yang emang belum kita kerjakan lagi karena emang itu kita menyesuaikan apa perda yang sudah ditetapkan oleh Bupati mungkin gitu. Sebenarnya pandemi ini membawa nikmat atau membawa apa kesan tersendiri bagi program. Kalau program berhenti kan kita bisa santai harusnya. Kalau itu ada beberapa sih, kita lihatnya dari mana. Kalau kita senang juga senang, kita susah juga susah. Senangnya waktu pandemi pertama kali kita bisa berkumpul bareng, bisa apa namanya itu interaksi sama warga, kita bisa membantu warga. Nggak enaknya program kita berhenti, mungkin di situ. Kalau senangnya ya alhamdulillah kita bisa senang bareng, bisa di tengah-tengah, apalagi waktu pandemi ini di tengah apa puasa, alhamdulillah banget itu di situ. Tapi ya susah juga. Alhamdulillah apa itu? Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa berbagi pada warga Kabupaten Pati. Situ alhamdulillahnya gitu. Susahnya program kita nggak bisa jalan. Apalagi program yang kita punya itu adalah program untuk mengumpulkan massa. Kan di situ kan nggak diperbolehkan gitu. Oh, yang kemarin programnya dari K2 itu ya, bagi-bagi sembako itu. Untuk K2 ini. Program-program yang berkaitan sosial itu kan di K2 ya. Apalagi hari ini kita untuk bersinggungan saja, ini kan jaga jarak ini. Jaga jarak ya tuh. Yes. Ya, jaga jarak kita hati. Iya. Tapi jarak hati jangan sampai kita jaga. Cukup jaga jarak tubuh aja. Untuk K2, mungkin ada problem-problem tersendiri lah, atau gimana ini? Problem belum ada ya. Ya. Karena dari K2 sendiri dari bidang eksternal, dari silaturahim masih bisa diakali dengan telepon, masih bisa. Terus program-program sosial malah semakin banyak.
seperti halnya kita kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam penyaluran bantuan untuk COVID, dan juga di bulan puasa juga kemarin kita buat ada bagi-bagi takjil juga dan juga bagi-bagi masker. Jadi masalah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, ini saya teringat tuh. Sampai ini kan menjabat sudah lebih dari 1 tahun ya? Hampir udah lebih 1 tahun ya. Lebih berapa bulan ini? Ya gimana lagi ya, karena di tengah-tengah ini kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita mau membuat converge juga kita nggak bisa, jadi ya kita nunggu dulu pleno dari PB itu gimana. Jadi kalau udah ada pleno kan kita jalannya lebih enak. Mau membuat converge juga lebih lancar lah, ya kayak gini. Kalau kayak gini kita membuat gimana lagi? Kita juga mentaati peraturan yang sudah efektif juga. Kalau kita mau membuat daring, kita nggak masalah, tapi kan yang di kader kan juga kayak, nah ntar kadernya nggak bisa belajar tentang peraturan-peraturan yang sudah diadai. Atau mungkin tambah 1 periode lagi tuh? Waduh, berat lah kalau kita tambah. Nggak apa-apa tuh. Batasnya kan juga cuma 1 tahun, selebihnya cuma ada 3 bulan, 1 tahun 3 bulan lah. Kalau kita molor sampai lebih, ya agak enak, karena juga kita melihat yang di komisariat sendiri juga udah banyak yang reor. Jadi kalau kita dari cabang molorkan lagi, nggak enak lah. Yang reor ini mau gimana lagi? Mau kita bawa kemana? Kan lebih enak kita segera konvercap, dan dari komisariat yang dari reor biar bisa masuk ke cabang gitu. Mungkin ini perasaan ini dirasakan PB dah ya? PB kan juga molor ini. Iya, PB pun juga merasakan masalah ini, karena waktu kemarin PB itu kan mau mengadakan kongres juga di bulan April, kalau ke April, Maret ya. Kalau bukan Maret, April. Tapi karena waktu itu Februari udah rame-ramenya pandemi COVID-19, jadi PB pun juga nggak bisa melakukan itu. Apalagi kalau kongres itu mengumumkan masa 5.000-an, ya, jadi kan susah. Iya, rencananya kan kemarin mau diadakan di momen Harlah ya, 17 April. Waktu Harlah. Harusnya kan Harlah kemarin ramai. Tiba-tiba Maret akhir ada surat edaran bahwasanya semua kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dibatalkan. Dibatalkan semua. Ya. Maka PMI yang April mau berganti pengurus, berganti ketua baru, akhirnya harus mundur. Nah, ini mundur sampai waktu yang belum ditentukan. Mungkin itu bagus. Tambah 1 periode lagi juga nggak apa-apa. Mungkin yang agak tersinggung itu kan calon. Iya, kan kemarin saya tentu mau kongres. Adalah banyak calon yang sudah menghubungi, mungkin lewat K2 atau langsung ke ketum. Mungkin ada komentar tuh calon-calonnya ada berapa ini? Kalau calon sementara yang udah sesuai syarat, memang untuk PB ada 17-an, untuk kopringnya aja ada 3. Ya alhamdulillah dari calon-calon itu udah komunikasi sih setiap cabang, insya Allah kemungkinan. Tapi alhamdulillah di tempat sendiri komunikasi pada calon-calon udah lancar. Tinggal ntar nunggu waktunya saja. Itu gimana mau diadakan kapan kan masih nunggu juga kita. Ya oke, kita kembali ke Pati lagi tuh. Yes. Ya. Lihat kondisi Pati saat ini lah. Kan tidak menentu. Juga Bupati kemarin menyatakan sikap belum siap untuk new normal. Terus kampus-kampus itu kan juga sudah ada yang mengeluarkan edaran bahwasanya diundur lagi masuknya sampai batas tidak ditentukan. Ada juga yang masih nunggu keputusan selanjutnya dari pemerintah kabupaten. Seperti di kampus yang di Pati itu kan ada beberapa kampus ya, ada 9 kampus ya. Di kampus agama maupun di kampus-kampus umum ataupun kampus-kampus kesehatan. Nah, untuk menyikapi seperti itu kan, tadi di awal kan sampai sudah bilang bahwasanya sulit memang kita untuk berkaderisasi di momen seperti ini. Terus apalagi tahap-tahap promosi itu kan kita harus tebar persona. Itulah kalau itu. Tebar persona itu kan kemampuannya K2. Dengan mungkin tampangnya K2 ini kan salah satu ikonnya PMI cabang Pati ya. Bagaimana tebar pesonanya? Jangan lupa sama itu
sekumnya. Sekum. Sekum juga. Oh iya, harusnya tadi kan ada sekum juga di sini. Ya. Tapi kasihan dia lagi ada kesibukan lain sehingga tidak bisa kumpul bersama kita. Nggak apa-apa lah. Nanti lain waktu kita ajak ngobrol bareng. Oke. Momen-momen itu kan momen tebar pesona bagaimana menggait kader, mengajak ayo masuk PMI, masuk PMI, di PMI loh ini. Itu kan nggak ada. Kalau kita cari nomor WA-nya ke kampus untuk kita komunikasi langsung kepada mahasiswa-mahasiswa baru, itu kan juga saya rasa kurang efektif ya. Ngobrol gini aja kadang nggak nyambung, apalagi lewat telepon kan gitu. Untuk K2 mungkin ada apa semacam cara tersendiri atau sudah memikirkan cara bagaimana tebar pesona di masa pandemi? Dari kemarin kan udah kita bahas bersama-sama juga dengan komisariat. Kita juga nunggu dari keputusan kampus. Kalau nanti kampus di organisasi intranya dari Dema, Sema mau mengadakan PPAK secara langsung seperti biasa seperti tahun-tahun sebelumnya, ya kita juga akan mengadakan mapaba seperti sebelumnya. Tapi kalau nanti PPAK-nya dibuat sistem yang belum tahu lah sistemnya nanti seperti apa, itu dari kampus. Ya kalau begitu kan kita juga harus nunggu mau dibuat seperti apa. Iya. Masalahnya kan gini Pak K2 atau Pak Ketum lah. Kita sebelum apa itu kan ada promosi lah, tahap-tahap promosi mengenalkan PMI ini loh, PMI ini loh. Bidangnya 9, tulisannya P, M, I-nya 2, jangan I1 kan gitu. Karena banyak yang salah. I-nya 1, dikira kita palang merah Indonesia. Untuk menjelaskan itu kan butuh kita terjun langsung, berhadapan langsung dengan para mahasiswa baru gitu. Itu yang sulit. Apakah ada cara telepon atau bukan kita terjun ke kampus atau ke rumahnya masing-masing, itu kan nggak mungkin. Mungkin ada komentar lain. Saya kemarin memikirkan hal itu nggak ketemu. Kalau ketemu tuh gimana tuh? Ya kalau pembahasan Mas itu kemarin promosi tuh, dari promosi. Apa itu namanya, dari Jawa Tengah sendiri juga udah membuat beberapa fungsi untuk dilaksanakan cabang maupun komisariat dan rayon. Biasanya untuk mendapatkan atau merekrut anggota baru di tengah-tengah ini, kita harus mendekati ketua BEM ataupun mendekati TU lah. Kita bisa meminta data yang emang kampusnya udah menetapkan berjalannya daring gitu. Kalau di tengah-tengah ini kita tidak bisa menjalankan itu, ya kita kesusahan juga. Kemarin udah sih konsultasi sama komisariat-komisariat yang ada, bahwanya agar bisa mendapatkan itu harus bekerjasama dengan BEM kampus setempat agar lebih enak jalannya. Kalau tanpa itu ya kita kesusahan, apalagi di tengah-tengah ini pandemi juga belum selesai. Terus dari Perda pun juga belum mengadakan yang namanya new normal. Kalau emang new normal ditetapkan oleh Bupati, kita akan menjalankan sesuai PO yang sudah ada. Bisa mengumpulkan massa, dan itu pun harus sesuai protokol yang sudah ada gitu. Mungkin kalau saya boleh berkomentar itu, seandainya ini kan momen-momen pandemi, ya kan, kita akan promosinya kalau langsung itu kan sulit. Apakah ini promosi? Apakah bisa melalui pamflet-pamflet dengan sebaran ada tujuannya PMI, terbentuknya pribadi Muslim Indonesia, mungkin saya rasa itu bisa. Kalau dari perencanaan sudah dijelaskan betul, rencananya seperti itulah langkahnya. Tapi pelaksananya belum tahu. Sehingga kita juga membuat antisipasi. Seperti halnya kita membuat video-video seperti ini. Dengan niatan sebagai media untuk memperkenalkan PMI melalui video-video ini kan juga bisa. Iya. Nanti selain untuk promosi PMI-nya, kita juga nanti bisa membuat materi-materi yang untuk direkam juga, untuk dibuat podcast seperti itu. Oke. Ini ada yang saya mau tanyakan tuh, beda dengan masalah kaderisasi maupun rekrutmen. Ini kan kampus itu lagi geger-gegernya antara intra dengan pihak kampus biasanya lah. Kemarin yang lagi santer kan masalah UKT. Nah,
Ada juga beberapa kampus yang sudah demo aksi masalah UKT minta turun. Mungkin sampean yang pimpinan dari PMI yang notabene mahasiswa melihat kondisi seperti ini, apakah kampus menurunkan UKT itu harus ataupun hal yang sunnah ataupun hal yang bisa dikatakan silahkan sesuai kampusnya masing-masing, ataupun dengan mahasiswa tidak bertatap muka itu membayarnya harus berkurang atau gimana? Mungkin ada komentar tuh masalah UKT ini mas, kasus UKT. Kalau permasalahan ini ya mungkin apalagi kita yang di PMI yang di situ kita ekstra kampus. Kalau bisa ya kita jangan terlalu menekan kampus lah. Kalau kampus tidak menyetujui ataupun yang lainnya, kita kan juga kesusahan berjalannya untuk rekrutmen anggota baru. Jadi ya kita kalau bisa kita bisa kerja sama kampus, itu lebih enak lagi. Apalagi kalau rektor per kampusnya itu dari PMI itu lebih enak. Kalau sesuai pertanyaan tadi sih kita jangan terlalu muluk-muluk di situlah. Yang penting kita berjalan dulu, mempersiapkan rencana di tengah-tengah ini biar kita nggak terlalu kesusahan berjalannya untuk kedepannya. Nah, untuk tuntutan mahasiswa minta UKT turun itu masuk akal nggak? Kalau menurut saya itu tergantung kampusnya masing-masing sih. Kalau kampusnya diperlukan itu ya silakan, kalau enggak juga enggak silakan gitu. Disesuaikan dulu sama kabupaten maupun dari kampusnya masing-masing gitu. Kalau masalahnya kan gini tuh, ini di tengah pandemi kan UKT mahasiswa kan ada yang masih aja, tapi pendapatan ekonomi orang tua mahasiswa kan tidak seperti sebelum pandemi ya, itu. Mungkin untuk Kang Dua ada tanggapan? Iya. Kalau soal mengenai pendapatan dari orang tua mahasiswa itu juga perlu pertimbangan. Mau diturunkan atau tidak itu bukan, kalau menurut saya itu bukan dari kampus, tapi dari mahasiswanya sendiri. Kalau memang mahasiswa sudah satu suara menginginkan penurunan, ya itu layaklah untuk diperjuangkan. Tapi kita melihat lagi, kampusnya mampu nggak untuk menurunkan itu? Soalnya juga butuh gaji karyawan, gaji dosen itu juga ya mau nggak mau harus dipotong juga. Dan dosen pun mau nggak gajinya dipotong. Iya. Kalau dosennya nggak mau, ya mau bagaimana lagi? Kampus nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita di tengah pandemi juga di tengah dilematis. Iya. Oke, untuk ini kan sudah sesi terakhir. Ada closing statement tuh untuk para kader di tengah pandemi, karena ini sudah pada loyo, udah ada yang enjoy dengan kesibukannya di rumah. Ada saran atau masukan untuk para kader PMI khususnya Kabupaten Pati? Ya yang penting khusus anggota ataupun kader dan pengurus tetap semangat walaupun ke kamera. Pandemi walaupun pandemi menyerang kita harus tetap semangat, jangan ngeloyo hanya rebahan di rumah. Tetap kita berjalan sesuai aturan yang sudah ada, kita sosial, kita bisa kumpul bareng, tapi semua harus dilakukan sesuai protokol yang sudah ada, memakai masker ataupun cuci tangan harus kita terapkan. Mungkin gitu. Terima kasih. Nah, untuk Pak K2, sahabat Saifuddin, jaga diri boleh, menjaga kesehatan itu juga baik, tapi tanggung jawab itu juga harus dilaksanakan. Mungkin seperti itu. Tanggung jawab ya. Tadi saran dari Pak Tum, ya, ini kameranya di sini ya. Untuk para kader tetap semangat. Ya, tetap belajar di rumah walaupun ini lagi pandemi. Kaderisasi tetap jalankan sendiri-sendiri di rumah juga baik, baca buku, nulis ataupun baca konten-konten positif seperti ini. Terus tadi dari Pak Kadua juga tanggung jawabnya. Kalau kita sebagai pengurus, bagaimanapun komunikasi dengan kader harus tetap dijalankan. Seperti itu. Mungkin untuk saya sendiri terakhir kalinya membawakan acara ini, apabila ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.